Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti Musirawas, Sumatera Selatan. Kerusuhan pecah sejak Kamis pagi menjelang siang. Ratusan polisi yang diterjunkan menembaki area lapas dengan gas air mata mencegah para narapidana kabur. Perlawanan dari dalam, para narapidana melempari polisi dan sipir dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sejumlah narapidana yang terluka coba dievakuasi ke klinik terdekat. Penyebab kerusuhan masih diselidiki. Kita mau pengasihan roh rohani. Terus ada ribut-ribut, ya ada bisa keluar lagi ya untuk masuk asap. Apa ribut itu Pak? Kalau pengen tahu apa itu? Jadi tadi lagi memberikan siraman rohani Pak? Oh belum sempat, baru masuk Pak ya? Sekitar jam berapa itu Pak? Sempat terjebak gitu dalam Pak? Ya. Sempat terjebak? Iya, Pak, napi yang berapa jam tuh Pak? banyak Pak? Napi yang keluar ada banyak. Gak ada yang aku Pak, di dalam itu Pak? di dalam Terjebak, Pak? ada setengah jam ada lah. Sama siapa gitu Pak waktu itu Pak? Petugas juga ada? Petugas lapas? Sempat di itu enggak Pak? Di interogasi atau dilukai oleh para enggak Pak? Terima kasih ya. Aku Pemirsa, apa yang menjadi penyebab kerusuhan pecah di Lapas Narkotika Muara Beliti? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Erwendi Supriyanto, dan juga kita akan menghubungi pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya, Muhammad Husni Tamrin. Selamat sore, Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mau ke Pak Erwendi terlebih dahulu. Usut punya usut, ini sudah terjadi beberapa kali razia handphone kepada narapidana. Yang terakhir pecah tadi siang. Ini bukti bahwa apakah kebijakan untuk tidak membawa barang elektronik ini lolos di lapas ini, Pak Erwendi? Ya, selamat sore Mas Irsal. Ya, terkait kebijakan untuk melakukan penggeledahan razia terhadap adanya barang-barang terlarang ya, bukan hanya HP, ya, termasuk narkoba dan lain-lainnya, itu menjadi kebijakan memang kita. Bahkan itu adalah implementasi dari visi misi Presiden pemberantasan narkoba dan melalui 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberantasan narkoba juga. Ini salah satunya adalah langkah untuk melakukan penggeledahan. Nah, ini bahkan kita sering melakukan penggeledahan sesering mungkin untuk terus menetralisir lapas ya, sterilisasi lapas dari barang-barang terlarang. Baik, Pak Erwendi, kalau Pak Erwendi sebutkan ini sering, itu artinya ada yang salah dari pengawasan pengamanan barang bawaan kepada napi. Mungkin saja dari keluarga yang menjenguk, begitu Pak Erwendi? Ya, tentu masuknya barang-barang terlarang termasuk salah satunya HP, ini pasti ada yang salah baik dari sistem pengamanannya maupun SOP yang dilanggar. Ini bisa saja terjadi karena kelemahan dari petugas dalam melakukan penggeledahan dan sebagainya, ataupun bisa saja terjadi karena ada keterlibatan petugas yang membantu memasukkan barang tersebut. Nah, semua sedang kami evaluasi dan kita juga saat ini kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi dan kami sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP untuk mencari seperti apa hasilnya nanti sehingga akan menjadi bahan evaluasi kami terus. Baik, perlu diperiksa yang jaga hari ini ketika kerusuhan terjadi. Tapi apakah itu mungkin bekerja pada level terbawah atau melibatkan level teratas sekalipun di lapas? Ya tentu nanti pihak kepolisian juga maupun dari tim dari pusat yang akan datang juga melakukan pendalaman, ya, terutama dari kepolisian yang melakukan olah TKP, bukan hanya tataran di bawah saja, tapi semua akan dimintai keterangan, sehingga akan
dikumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan dan tentunya nanti akan diketahui apa yang menjadi penyebab dan bagaimana ini bisa terjadi. Baik, kalau kita lihat profil lapas Pak Erwendi, sehingga terjadinya kerusuhan, apakah petugas keamanan di lapas ini kewalahan mengatasi sejumlah narapidana yang berada di sana? Seperti apa kondisinya lapas di Muara Beliti ini, Pak Erwendi? Untuk lapas Muara Beliti, narkotika Muara Beliti sendiri, kapasitas hanya 324 orang. Sementara isi hunian saat ini ada kurang lebih sekitar 1.085 orang. Tentu sudah lebih atau over kapasitas. Lebih dari 200% ya? Iya. Untuk petugasnya juga kita tentu kalau secara ideal masih jauh dari ideal untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kondisi isi hunian tersebut. Karena petugas jaga yang ada kurang lebih paling sekitar 7-8 orang dalam satu kali petugas jaga. Paling banyak adalah 10 orang yang harus menghadapi 1.083 orang. Itu petugas jaga ya yang tugas sepanjang waktu 24 jam. Baik, dengan over capacity lapas, rasanya saya sedikit pesimis ketika sanksi yang diatur dalam Permenkumham 8 2024 terkait dengan sel pengasingan selama 12 hari, kok rasanya tidak berjalan dengan efektif, mengingat napi saja over capacity di dalam lapas, Pak Erwendi. Ya tentu dengan over kapasitas dari hunian tersebut akan juga mempengaruhi tempat-tempat kamar-kamar yang sel pengasingan yang harusnya digunakan untuk khusus untuk pengasingan, bisa saja karena over capacity kadang bisa terjadi digunakan juga untuk hunian seperti biasa. Ini yang tentu juga menjadi evaluasi juga karena memang kita perlu prihatin dengan kondisi di lapas yang over capacity dan yang rata-rata ada 50% untuk di Sumatera Selatan adalah narkoba kasusnya. Baik, terkait evaluasi yang disampaikan oleh Pak Erwendi, Pak Husni, evaluasi seperti apa yang kemudian pihak Ditjenpas khususnya di Sumsel ini untuk menangani over capacity narapidana di sejumlah lapas? Baik, selamat sore sebelumnya, selamat sore Pak Erwendi, selamat sore para pemirsa. Ya memang ini masalah lama ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat soal kerusuhan ini saya pikir ini bukan sebagai insiden biasa yang berujung kerusuhan. Artinya soal razia itu hanya sekedar pemicu, tapi memang permasalahan dan ada permasalahan yang dialami oleh hampir sebagian besar lapas kita gitu ya. Itu over capacity, kemudian minim komunikasi, terus pendekatan yang mungkin represif juga masih dominan gitu. Sehingga ketika warga binaan itu merespon razia dan kekerasan, itu artinya kan adanya kepercayaan yang serius gitu antara warga binaan dengan pengelola lapas. Sehingga saya pikir ya, ini kan semacam bentuk resistensi simbolik gitu terhadap ilmu sosial gitu. Jadi harusnya ini memang kita lihat sebagai momen reflektif ya, tadi untuk meninjau kembali bagaimana negara memperlakukan warga binaan ini. Apakah sebagai manusia yang berreputasi atau hanya sebagai objek kontrol semata? Sebenarnya secara teori, secara konsepsional gitu, ya kita sudah menerapkan sistem pemasarakatan, kita sudah meninggalkan sistem penjara. Tapi dalam prakteknya ini yang masih menjadi masalah saya pikir, dan inilah koreksi yang perlu dilakukan untuk bagaimana menegakkan lagi sistem pemasarakatan. Tapi tentu over capacity ini juga harus dikurangi secara serius gitu ya. Baik. Dan ini nggak bisa cukup hanya pada level kanwil gitu ya, mungkin pada level direktur jenderal. Baik, Pak
Pak Husni, kalau tadi Pak Erwendi akan menyelidiki mulai dari tingkat sipir hingga ke kepala lapas. Jikapun mereka terbukti terlibat dalam penyelundupan barang-barang yang tentunya dilarang dibawa ke dalam lapas sesuai dengan Permenkumham 6 2013, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Bagaimana dengan sanksi petugas? Ini dilema ketika Pak Erwendi mengatakan bahwa petugasnya lebih sedikit dibanding napi yang diurus dalam lapas. Ini yang menyebabkan bahwa sanksi-sanksi itu sampai sekarang belum diterapkan secara maksimal kepada sipir ataupun petugas lain yang terlibat. Ya, saya pikir pada level Kanwil ya memang itu yang harus dilakukan kan, tugas memastikan bahwa apa yang menjadi regulasi, menjadi kebijakan itu berjalan pada mestinya. Nah, tetapi sebagai solusi jangka panjang tentu saya pikir itu nggak cukup. Jadi dengan kata lain begini, perlu nggak apa yang dilakukan oleh Pak Kakak tadi? Perlu sekali. Tapi tentu saja itu harus dibarengi dengan upaya-upaya lain gitu ya, yang tidak cukup hanya pada level Kanwil itu. Ya, sistem pemasaran secara menyeluruh perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pada persoalan razia-razianya, tetapi juga bagaimana tentang pelatihan kerjanya, ya pola pembinaannya lah, itu yang perlu kita benahin terlebih dahulu. Kalau enggak, kita nanti akan selalu menghukum para sipir-sipir kita yang betul saya pernah gitu ya melakukan riset tentang penjara ini, tapi memang udah lama 15 tahun saya melakukan wawancara dengan koordinator pembinaan keamanannya gitu, terus jawaban mereka apa? Keterampilan dibutuhkan. Keterampilan yang dibutuhkan ya berdoa Pak gitu. Bagaimana mungkin dengan hanya sekian berapa bulitir orang petugas untuk menjaga 1.000 orang gitu ya. Ya, itu kan persoalan kita. Gitu. Selama masalah itu belum teratasi, ya ini akan selalu berulang terus. Gitu, Pak. Baik, kembali ke Pak Erwendi. Pak Erwendi tadi menekankan bahwa sidak-sidak itu akan rutin digelar untuk menindak lapas-lapas yang memang melanggar aturan begitu ya. Terus kemudian bagaimana pengawasan sehari-harinya sehingga Pak Erwendi hanya menekankan sidak-sidak saja yang sewaktu-waktu, begitu Pak Erwendi? Ya, tentu semuanya sudah ada SOP yang tentunya semua lini baik terkait pengamanan, pembinaan dan sebagainya ada SOP-nya. Nah ini terjadinya hal ini mungkin juga adanya pelanggaran terhadap SOP sehingga masuknya barang-barang terlarang seperti HP masih bisa masuk. Itu tentu pasti ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh petugas juga. Jadi itu yang kita terus akan perkuat terkait yang utama sebetulnya lebih kepada integritas petugas. Ya. Supaya tidak terjadi pelanggaran SOP yang justru akan melemahkan keamanan di dalam lapas itu sendiri. Baik, sanksi realnya apa sih Pak Erwendi untuk para petugas lapas yang terlibat dalam pelanggaran ini? Tentu nanti akan ada tingkat-tingkat dari kesalahan yang dilanggar sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian ya, karena kita kan pegawai negeri sipil ya, ada tingkat-tingkat pelanggaran yang dilakukan, juga ada tingkat-tingkat sanksi yang akan diberikan sampai yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Baik, Pak Husni dan Pak Erwendi, kita akan lanjutkan dialog kita di sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.